Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan oleh Allah, guru gedanyo bersama di sini Ustaz Abdul Halim. Ya, memang kaduh dari Kairo zaman memang dia ke guru ya. Carong dalam kepimpin kanyan ya, termasuk yang paling muslihat menyerta perno bagah jud. Ya, memang urun carong menaik je. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, pengurus dan remaja Masjid Islamic Center Lok Semawe dan pengurus GPS yang berhadir ya, dan pengurus Ummahat juga ya. Ada pengurus Ummahat juga. Ummahatul Mukminin apa? Penan. Pengurus Muslimah Islamic Center Lok Semawe yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ado-ado, adun-adun. Terima kasih ada kesempatan yang diberi kepada kamu ni Bauronyo. Ini mungkin bukan yang pertama saya pergi ke sini, sudah beberapa kali. Alhamdulillah atas fasilitas dan juga kesempatan yang diberikan oleh pengurus Islamic Center Lok Semawe. Dan sebagaimana juga hari ini jadual saya insya-Allah menjadi khatib di Masjid Islamic Center untuk yang pertama kali dalam sejarah saya ya. Jadi ini bersejarah hari ini bagi saya. Dalam sejarah fi udib insyaallah menyamata udib uronyo kam untuk me khutbah ya be sampai pegah ego begenya ngeja khutbah luanang gro mai Islamic Center nak terus uja lo jadi uronyo nyo je ke sejarah hari ya ka terusnya punya ka terus Islamic Center berarti ka apa nyan baru kaglah kau berarti ya kaglah kau insyaallah ya masyaallah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi topik ini kita akan berbicara tentang masalah apa? Tahu nggak apa yang menjadi pembicaraan topik bicara kita hari ini? Gimana? Pendidikan terhadap terhadap anak ya. Pendidikan terhadap anak. Ibu-ibu, ini ibu-ibunya kan yang lebih banyak, lebih mikir anak itu ibu-ibu dan calon ibu-ibu ya. Alhamdulillah saya lihat ini ada ibu-ibu dan calon ibu-ibu ya 50-50 ya, ibu-ibunya 50% ya, calon ibu-ibu juga 50%. Alhamdulillah ya. Sedangkan ini bapak-bapak dan calon bapak-bapak ya, calon bapak-bapaknya nampaknya lebih banyak ya daripada bapak-bapaknya, karena ini bagus generasi ke depan yang peduli kepada anak lebih banyak. Sedangkan yang sudah punya anak sudah malas pergi. Kenapa? Daripada menyesai dia pegah letak ya. Hana ada bubuk ke pegah mana dah kau menyesai dah ya. Tuan. Jadi alhamdulillah ni calon ibu dan calon bapaknya lebih banyak alhamdulillah. Nah, kita akan mulai dari mana? Pertanyaan paling penting yang akan kita jawab adalah bukan pentingnya pendidikan anak, tapi adalah bagaimana pendidikan anak yang cocok untuk saat ini. Ya. Kita akan menjawab ini ya. Bagaimana mendidik anak yang cocok masa ini menjadi anak yang soleh, anak yang baik ya. Untuk zaman ini dan saat ini. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita ya. Kena pegahnya penting tan ni jaga anak. Hana pegah ada urus jamu pegah menancit ya. Jadi masalahnya apa? Masalahnya adalah bagaimana mendidik anak kita yang cocok dengan zaman ini. Semua kita mungkin paham bahwa perkembangan zaman, perkembangan kondisi dan cara hidup itu merubah pola pendidikan juga. Ya, setuju ya? Setuju bahwa pendidikan ibu-ibu dulu ketika masih kecil dapat dari kakek, dari ayah kita dengan ibu kita mungkin berbeda. Makanya ibu hari ini merasa kelabakan dan heran. Kenapa? Kalau kita suruh anak kita hari ini seperti dulu ibu kita suruh sama kita, kok enggak mempan, kok enggak bisa. Betul ya? Kok enggak bisa? Pakai anda melewanya ke tabatat, hana lagi tanya jamun. Ya, nyatanya jamun ke pegang a le runci a. Menya demi orangnya a kan a pada. Ya, karodok hana itu apa sih lau? Yang mana?
Hanai depa apa? Hanai depa duduk. Ya. Nyat istilah hanai depa duduk, hai depa le lain mi no. Ya. Baik le dak duduk menggelanta bi hanai depa. Ya. Ni bisa bahasa Aceh semua? Bisa ya? Ya, enggak apa-apa kalau ada yang enggak bisa bahasa Aceh, saya enggak akan memperbanyak bahasa Aceh kecuali dalam haba-haba menan lah pokoknya nyak mangat dah dengar ya. Nak mehi orang Aceh baik ustaznya ngepegah haba iluan nang guru hana pakai bahasa Aceh, ya Aceh hana pakai bahasa Aceh. Ya. Hana mehi orang Aceh. Ya, jadi supaya hanya ada mehi orang Aceh betul. Ya. Nah, jadi kemudian kita lihat kenapa demikian? Ada perubahan yang terjadi. Nah, bahwa adanya perubahan zaman, pola didik, pola asuh juga harus berubah. Nah, kalau dulu kita mendidik anak kita, itu generasi ibu dan kakek kita, itu generasi dekat dengan milenial, dengan kolonial. Sedangkan sekarang generasinya generasi milenial. Apa bedanya? Ya. Beda masa kolonial dulu dengan milenial, maaf cakap. Ya. Masa orang tua kita dan kakek kita itu adalah masa cara didiknya itu adalah memang satu kata, secret tiga kun, menyahan patih maka kiban kan jahorat punya jahorat mantau cukur dalam belah nyang gerak ya. Masalah hajihnya ya payah pelung ukuran. Jadi menyahan patih kemudian menyatakan yang man pakan menan tema lo tahaba. Jadi hanya satu kata, memandang satu kata. Ada istilahnya, inilah pengaruh daripada kolonial, model menjajah. Jadi mendidik dengan menjajah. Yang god kiban yang ganyan pegah, matahari pakan bek tanya. Jangan tanya kenapa. Pokoknya patuhi aturan. Jadi Belanda cara ijih tanya macam pun enggak pernah ijih. Ya. Model maaf cakap ya, namanya menjajah. Cara mendidiknya itu harus satu kata. Jangan banyak bertanya. Tapi hari ini kita dapat anak-anak kita enggak bisa dengan cara begitu. Tapi lebih dengan belanya le itu manyang lo. Ya. Kita dulu enggak berani tanya. Kayaknya menan. Nya ibu-ibu kan? Hana beuh tanya-tanya, kibang kepegah kakek menan. Jadi anak yang soleh masa dulu adalah anak yang manut, patuh, ya hana le haba, teuim, sungkup menan. Sungkup bahasa Indonesianya apa? Makanya saya enggak tahu, maka harus pakai bahasa Aceh tiga-go. Ya moho. Ya. Ya, sungkup nah. Matan tepu sungkup. Nah. Teguh Abdul Halim matan tepu sungkup ah. Alhamdulillah ya. Memang asli bahasa Aceh banyaknya itu perbendaharaan dari Aceh Utara sebenarnya, ya. Nah, orang Aceh Utara insya-Allah kalau bahasa-bahasa itu masih sangat familiar, ya. Jadi laginya nampak anak soleh. Tapi kemudian ketika anak-anak enggak mudah patuh dengan sekali kata, sigo ada pegang hai pati, kemudian le tu manyang, makanya ngekeun dengan batat. Jadi batat itu adalah siapa anak batat? Anak yang keluar daripada kan lagi ada pegang hai pebut dan hana dengar langsung nya batat dekeun. Ya. Yang istilah orang-orang, istilah cara mendidik awal. Ya. Nah, ini sebabnya karena apa? Pola asuh kita itu adalah menekan, ya, langsung menjuruskan satu hal, setelah itu kita enggak mau terima feedback daripada itu apa. Hari ini enggak begitu. Ini masuk pola asuh milenial. Jadi ibu-ibu dulu yang diasuh oleh orang tua dengan pola kolonial sudah harus mengasuh anak pola milenial. Pola milenial apa? Anak-anak sudah banyak mendengar dari orang lain sebelum mendengar dari kita. Kalau dulu pe yang tak pegah nyan mentang itu pe lian min. Hana tak pegah lagi kita nyoi rumah kagak hana itu apa. Ya. Yang banyak aneh-aneh mereka dengar di luar enggak ada. Paling di kampung itu juga yang mereka dengar di kampung, haba-haba se, data se, urung pegah menan. Sedangkan hari ini anak-anak kita lebih banyak dapat informasi di luar ketimbang di tempat kita. Bahkan lebih le itu pe luar lebih cadang di dalam satu-satu daripada kita. Lalu ketika kita memvonis harus begini, han lantai terima. Go ipegah mendeh, mak ipegah meno, hanan jai kula alam dunia. Ipegah. Ya. Nyata banding tikula je dengan tikula tanyo lebih panjang tikula. Tikula je ke lain tanyo SD jaman dulu. Yang pada buka inyo je ke SMA. Ya, ban. Ya, jadi keadaannya seperti ini, kita enggak bisa mengasuh dengan satu pola yang sama seperti dulu enggak bisa. Nah,
Ini pola milenial. Jadi milenial itu adalah artinya anak-anak lebih banyak belajar, lebih banyak sumber-sumber informasi pembelajaran yang dia dapatkan dari luar, dari sekolahnya kah, dari media informasi, dari TV yang dia lihat, ya, dari kawan-kawannya yang banyak. Kalau dulu kan pergaulan cuma sekampung atau kampung sebelah, makanya yang nikah sekampung dengan kampung sebelah itu ramai. Tapi punya nikah dari Lok Sumawai ke DUPD musawana. Kayaknya mana? Hari ini nikah di kampung, aduh, tak berkampung nikah. Ada. Ya. Tapi ini yang lebih haya gimana? Menikah ke luar. Lagi Tengku Abdul Halim, how menikah dah? Hah? Oh, sama langgar menikah kan. Pokoknya hanapah hanya menampak orang Lok Sumawai hanapah. Sama langgar dia. Contoh je benar. Ya. Tapi saya sekampung nikahnya. Ya. Makanya anak tamu pun masalahnya. Ya. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi paham Ibu ya, saya ingin kasih tahu dulu bahwa kita udah hidup di era yang berbeda. Dan era yang berbeda ini, pola asuh yang berbeda harus diterima. Jadi apa? Ilo hangkutem bulage awal cik. Berarti don nudep tidak on ben udah ngurunya. Ya. Kalau nggak mau terima ini, ya hidup sendiri. Nggak bisa. Ya. Ada perubahan zaman, perubahan yang berbeda. Ini yang pertama. Jadi kalau begitu, gimana pola asuh harus kita sesuaikan? Maka ini harus kita sesuaikan pola asuhnya. Bagaimana cara menyesuaikan pola asuh anak kita hari ini atau anak cucu kita nanti? Gimana caranya? Nah, mungkinkah cara dari Al-Quran bisakah kita pakai? Nah, ini kebenaran apakah? Cara yang baru berarti gimana cara Ustaz? Harus cocok cara orang barat, cara orang luar. Hana, cara dari Al-Quran pakai. Man mentang ikap, masih menggigit cara dari Al-Quran, kan udah lama ini. Kemudian Al-Quran sudah lama diturunkan, polanya itu, apakah masih menggigit? Ikap, ya udah cek matanya. Oh menggigit lah. Karena Al-Quran itu soleh likulli zaman wa makan. Jadi semua ajaran Al-Quran itu cocok kapan saja dan di mana kapan saja dan di mana saja. Ayo yang buka mushaf, yang bawa mushaf boleh buka Al-Quran. Ya, buka Al-Quran, mari kita lihat gimana. Di mana ada enggak ayat yang pola asuh ini perlu kita terapkan sesuai dengan Al-Quran. Ya, yuk kita buka surah Ali Imran ayat 159. Ya, Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang sudah hafal. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini pola Nabi Muhammad. Jadi harus kembali dengan pola Nabi Muhammad. Punya zaman pola kolonial. Pola kolonial hanya 0% pola Nabi Muhammad. Ini harus kembali kepada pola Nabi Muhammad. Allah firmankan tentang Nabi Muhammad seperti apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat daripada Allah lah engkau berlemah lembut kepada mereka. Engkau wahai Muhammad dalam mendidik umatmu, mendidik sahabatmu apa? Lintalahum, lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalb. Kalau engkau bersikap kasar dan keras hati, lam faddu min haulik, maka mereka semua akan peluang. Mereka akan lari darimu, dari sekelilingmu. Kalau engkau berkeras hati, kalau engkau kasar, mereka akan lari. Peluang. Maka dia tadi jak horak gede. Punya hangka patih lon jak horak gede. Artinya apa tayu peluang. Betul tahu kena. Lam faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan minta ampun kepada mereka. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada azimah, niat kuat dan itu benar, maka tawakal kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Bagaimana rumusan ini kita pakai dalam dunia pendidikan hari ini? Ya, ini yang penting dah pegang. Jadi syarat kita mendidik anak kita hari ini adalah syarat harus memakai apa? Lemah lembut yang pertama. Lemah lembut.
wujud bahawa seseorang itu punya rahmat, dalam dirinya ada kasih sayang, dia mendidik anaknya itu dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi mendidik umatnya. Nabi mendidik sahabat dengan lemah lembut. Datang seorang Arabi, Arab Badui, ya, kepada Nabi SAW. Dia minta sesuatu kepada Nabi. Ya Muhammad, a'tini mimma ataqallah. Wahai Muhammad, kasih kepadaku yang Allah telah berikan kepadamu. Dia minta dengan cara menarik ridak Nabi dari belakang. Jadi bayangkan Nabi pakai ridak beliau, ya, ada kain dari belakangnya itu, dia ambil dari belakang, dia tarik bahwa, ya Muhammad, kasih untukku apa yang Allah telah kasih untukmu. Kasar tidak? Panggilnya Muhammad lagi, ya. Maunya minta sesuatu, Nabi becut, ya. Sampai menghila Nabi, ya. Karena ditarik kuat, Nabi apa? Terhila apa? Menghila. Ya. Terbalik, ya. Terbalik Nabi dari depan ke belakang menghila. Ya, lalu ketika Nabi melihat itu, Nabi tersenyum. Kalau senyum, punya kitanya mau kiban, pehawa ke? Ya, tersenyum dengan hawa beda. Maunya hawa ke berarti kita kasar. Kalau tersenyum berarti lembut. Beliau berikan, pu perle, pu mohon nyolong berlenyo. Jok, gejok Nabi, gejok kasih ya ada apa yang dia mau. Kelembutan Nabi itu kira-kira monohok enggak pada orang yang kasar ini? Monohok sekali. Dia akan sangat teringat tentang itu. Sadar roh ulung kasar tak, padahal urang god kanyan. Salah persepsi ulung berfikir hana god. Ya. Lembut itu lembut namanya. Jadi pola kita mendidik anak kita hari ini harus masuk dengan cara yang lembut. Lembut dengan cara tindak tanduk kita, perangai kita, akhlak kita dengan anak kita, dengan cucu kita harus lemah lembut. Ini dulu. Ya harus kita pahami. Lintalahum. Dan kalau engkau bersikap kasar, rayasu, gasalom, ya, hana tatoh dengar je. Ya, arti keras hati itu apa? Arti keras hati itu salah satu makna keras hati adalah kita enggak sanggup memahami dia. Kita enggak mau memahami kondisinya seperti apa, kondisi anak kita nyonya. Pekaklik tiak leh, bu kalau gubi, dempa kalau gubi, pelom. Ya. Kita marah dia. Kita mau dia itu paham kita. Sebenarnya siapa yang harus paham? Orang tua paham kepada anak atau anak paham kepada orang tua? Siapa yang berhak harus paham? Orang tua paham pada anak. Anak enggak paham lah, masih kecil, enggak paham apa-apa. Nah, jimatang anak min. Nah, kemampuan kita untuk paham tentang kondisi anak kita itu yang menyebabkan kita tidak keras hati dalam mendidik. Dah coba untuk memform perle je. Sebab untuk memform pakan dia mana. Coba pahami itu, ya. Nah. Fadhan ghalidhal qalb. Jadi lemah lembut bertentangan dengan, ya, supaya kita bisa lemah lembut salah satunya adalah coba pahami anak kita kebutuhannya apa. Ya. Begitu juga ketika anak kita mengucapkan kata-kata kotor misalkan, hana tak pernah wahbanya, tapi kaitan mau dalam ikut hantom tak pernah oleh kita. Saya juga mendapatkan seperti itu misalkan, ya. Anak kita kalau tiba-tiba ada kata-kata yang hana betul dari ngon itu. Dia dengar dari kawannya, dari sekolah mungkin, ya. Karena kata-kata itu aneh, dia teringat. Ketika aneh teringat diucapkan. Ya. Ketika dia ucapkan itu, baik langsung bungai kemudian hai. Soalnya nejak dan cubit menyekak khulom lagi. Tunggu dulu, pahami dulu. Nak dari mana dengar kata-kata itu? Iam je terkejut ni. Memangnya ada apa? Je hana itu pun bawahnya salah habanya. Ya, apalagi bahasa Aceh kan lebih nyalom Biasa tata yang ku tahu bahasa Aceh lebih, ya, syukur yang enggak paham bahasa Aceh. Ya, jadi kotor dia. Nah, lalu jangan asal kita cubit langsung di niat, jangan. Tanya dulu, dari mana dengar kata-kata itu? Ya. Siapa yang ajarkan? Abi dan Umi ada ajarkan itu? Enggak. Dari mana juga? Dari kawan. Nah, kata-kata itu enggak boleh dipakai dalam kita ngomong. Kalau kita pakai dalam ngomong, orang akan marah sama kita.
Dan abang akan dimarahin sama orang dan dianggap abang nggak ada akhlak. Mau nggak? Dibilang itu, nggak mau. Nah, kasih tahu dia. Berikan pemahaman. Itu memberikan pemahaman sebelum menghukum, itu lemah lembut. Jangan langsung kasih hukuman, tapi lemah lembut. Tapi kemudian dia ulang sekali, dua kali, kemudian kita tegur. Umi kan udah bilang, nggak boleh pakai kata-kata itu. Dia paham. Oh, Umi marah karena saya melanggar. Umi udah bilang nggak boleh pakai. Ketiga kali, empat kali kita jumpa, kita beri hukuman, dia paham. Umi marah, memberi hukuman, tapi tidak kejam Umi. Kenapa? Sayanya yang salah. Jadi akhirnya hukuman itu efektif. Kenapa? Karena sudah kasih pemahaman dulu. Dia nggak menganggap Umi cerewet, Umi banyak ngomong, Umi kasar, Umi enggak. Dia nggak akan pahami itu lagi. Karena apa? Dianya merasa bersalah. Yang salah pola didiknya adalah kita nggak kasih pemahaman, langsung hukuman. Kena. Nah, anak itu akan tambah bandel dia. Hana itu patih liu ke. Nah, itu pola asuh fadzan ghalizan. Nah, itu nggak diberikan, nggak diizinkan oleh Al-Quran. Jangan begitu cara mengasuh orang. Jadi kemudian apa? Fa'fu anhum. Nah, jadi kalau ada kesalahan dari anak kita, gimana ini? Maunya anak kita melanggar. Okelah, kita sudah banyak memberikan yang nyohanjut ya. Tapi dia masih buat salah. Gimana caranya? Fa'fu anhum, upayakan maafkan dulu. Tak pemaah anak tu menyena salah. Oh, dah pemaah tapi salah ibu buat. Memaafkan itu orang lemah lembut. Karena yang bersalah itu anak siapa? Sini dulu, tu pun yang salahnya. Anak drone kan? Ya. Anak drone yang salahnya. Anak gua panin yang salah, anak drone yang salah. B tentang anak gua mentang salah, anak drone yang salah. Yang salah itu siapa? Anak kita. Kemudian anak-anak bersalah pantas enggak? Ya pantas-pantas saja karena masih anak-anak, ya maafkan. Metode untuk kita mengajarkan dengan memaafkan itu baik. Tapi kita maafkan karena dia melanggar, ya kan? Gepegah pemaaf memaafkan karena melanggar. Apa yang dia langgar? Sesuatu yang sudah menjadi aturan. Mufhum? Maka disuruh maafkan karena anak melanggar sesuatu yang sudah menjadi aturan. Masalah di uronyo, ketanya tadi di anak aturan di hana jelah helom, tapi kata bi langsung ke hukuman nyo telah. Ini salah ini. Kita dalam mendidik anak harus kasih tahu aturannya seperti apa dulu. Di rumah kita maunya umi ini maunya apa daripada dia. Kalau kita nggak pernah bilang itu, nggak pernah buat aturan, nggak ada kesepakatan dengan anak kita, maka jangan langsung kasih hukuman. Maafkan dulu. Dan kalau dia melanggar kesepakatan kita itu dengan anak kita, maka maafkan untuk pertama. Kemudian terus dia ulangi, baru kita kasih hukuman. Dan hukuman itu dia sadar dia melanggar. Ya, ban. Nah, pola asuh milenial. Kita buat ada aturan, kita harus ada kesepakatan bersama. Wasyawirhum fil amr. Nah, ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya, ta pemaah kitanya dan istighfar, minta ampun, ya. Kalau anak kita sering melanggar aturan, istighfar belo, astagfirullah anak lun, ya, banyak istighfar. Mantang ci hanai dengan tut, ya. Paham hanai dengan tut? Bahasa Indonesianya apa? Ya, enggak mendengarkan apapun. Loi dengar dompu hanai dengar apapun. Tapi punya hanai dengar tut hanya kusuk kuraceh dia pegang, hanai pegang dia. Ya. Masih juga mereka enggak dengar tut. Nah, ini ya. Gimana caranya? Banyaklah istighfar. Pakan Ustaz Allah biyu adanya istighfarnya ayatnya. Kenapa suruh juga kita banyak istighfar? Karena mungkin dia masih bersalah melanggar terus. Karena dia lihat kitanya yang bersalah, tapi hantar hedro adanya.
Karena anak-anak paling banyak, pola anak-anak kita di rumah itu adalah pola meniru dari orang tuanya. Makanya mungkin kesalahan kita, anak lon mahanai dengan tut, mungkin lon awai hana lon dengan tut. Yan, ban. Kadang maaf ya, gedenya kala anak gedenya tingat rumah tha awai gedenya yang lon gedenya awai. Ya. Dah dan. Na bahanai le. Si tinyo jaro yang namanan, nya beuh. Yan, ban. Ada contoh kasus misalnya begini, di TK saya, kami ada buat TK dengan istri saya, ya. TK udah berapa tahun, masih baru, ya. Kita sambil kami juga belajar pola anak-anak seperti apa, perbaiki pola asuhnya, ya. Jadi ada yang tunggu, udah sebulan masih harus ditunggu terus. Jadi kayaknya gaya jok rencana gaya jok itu pulahnya mudah ke kerja, lebuk kan, payah ke kerja ya tukumik je. Ada enggak begitu? Ada. Kami tanya, dulu nih di dalam keluarga ada enggak yang seperti ini? Harus ditunggu. Kata jadi pula, payah preh tapi gusun menan. Ada enggak? Nah, Ustaz, so lun. Ya. Pakai menan, nek nak begah nyam bersih lagi kahwaian. Ya. Maka pun saya ikhlas ridho begitu, supaya saya dulu begitu juga Ustaz. Fastaghfirullah, istighfarlah. Baik tanya dah begah, kajak gede bah menoi. Baik menan, karena ada terro dena lemunan awai cit. Ya. Istighfar kita, mungkin ada ininya kita. Maksudnya contoh kecil begitu ya. Ketika ada anak kita mungkin enggak langsung dia patuh dengan kita, maka banyaklah istighfar. Ingat bahwa mungkin ada masalah dengan kita. Hari-hari mungkin pola yang kita berikan kepada anak kita itu enggak sesuai. Ya. Duluan kita menuduh kita bersalah sebelum tuduh anak. Santun enggak cara mendidik seperti itu? Enggak langsung memvonis anak kita, tapi pernah salah wa lunyo le. Ya, itu lihat tuh Islam mengajarkan seperti apa. Itu pola milenial, tapi dari Islam, dari Al-Quran. Nah, baik, lalu wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dalam setiap perkara. Nah, ini pola asuh yang sangat milenial sekali. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam kita mendidik anak kita. Musyawarah dengan dengan yahai. Musyawarah dengan siapa? Dengan anak kita juga. Nah, contoh kasus ini misalkan kecil ya. Anak kita kalau sudah maghrib, nyemain bola hai wawo. Tuwoi. Ya. Hanai wawo. Jadi wate kaibang baru iwo ijak mano. Kana betul menan. Itanya kada pegang bahwa aturannya dalam adat kita maghrib itu paling pantanglah berkeliaran di luar, apalagi seorang wanita misalkan. Maghrib ini sudah di rumah, tapi dia masih di luar. Itu melanggar secara adat dan adab kita begitu. Kita ingin didik dia supaya bagaimana sebelum maghrib kamu sudah di rumah, mandi-mandi, siap semuanya. Kita harus ajak musyawarah dengan dia. Abang kenapa kalau maghrib itu terlambat selalu pulang kalau main dengan kawan? Oh, karena enak main, kemudian ini semacam lah itu. Dengarkan apa yang dia alami. Bahwa memang main kemudian ngon rame nyojeh dom. Jadi enggak ada kawan-kawan abang yang mengingatkan misalkan kalau sudah dekat maghrib itu pulang, enggak ada. Jadi abang kenapa enggak abang ingat, enggak punya jam? Abang mau pakai jam nanti ketika main atau enggak? Boleh juga. Kaji menan. Jadi kalau besok masalahnya berarti abang enggak tahu waktu ya? Iya. Pakai jam kalau gitu. Tapi itu dia tengok mak, lo yang jam bola pakai jam betul 15 menit kalau abang buka terus. Okey. Lu pakai jam pi hana si ji. Ya, ternyata dia belum balik juga. Mantong ceritanya. Jadi ini abang udah sepakat kita pakai jam, lihat jam sebelum ini. Kenapa enggak ada pulang juga? Ya, enak main Umi. Ya, banyak kawan enak main. Gimana cara menurut abang? Abang harus bisa pulang tepat waktu sebelum maghrib. Gimana coba bilang?
Kiban. Kalau enggak, Abi dan Umi enggak bisa mentolerir seperti itu. Dah laki Pak Haji Kiban menurut abang. Supaya abang juga dia menghana berguna rupanya. Kiban cara. Pemak aja ke dia. Apa Umi pergi ke sana pegang dini abang? Oh enggak. Malulah dia nanti. Ya kan? Okey kalau gitu. Gimana menurut abang? Ya. Yang apa-apa Umi besok udah pakai jam aja enggak apa pulang nanti sebelum ini. Ya. Dia udah merasa bersalah itu. Tapi kita ajak dia untuk ini. Nyan musyawarah ke. Tapi tajuk Pak Haji, dah percaya Pak Haji. Anak-anak kita hari ini, mereka butuh dipercayakan oleh orang tuanya. Nah, ini dia harus kita tahu. Anak yang tidak dipercayakan oleh orang tuanya, tidak diberikan kemampuan dia percaya diri, nyo ke anak yang gusun hoya ijak, hanai cocok, hanai toh bi pendapat, hanai toh bersikap. Kita kalau dia berpendapat, dia bersikap, kita hargai dia. Oh, nya kakir bangke ngebalikot. Ya, nyurun dia orang gak. Ya lagi kakir bangke ban likut. Inilah pola asuh wasyawirhum fil amr. Bermusyawarah dalam masalah yang dihadapi. Kedepankan musyawarah dengan anak kita. Anak kita itu kalau cepat kita didik secara dewasa, bagah dewasa anak dia. Kalau kita mendidik mereka secara dewasa di awal, mereka cepat dewasanya. Maka pernah lihat misalkan anak-anak umurnya, kalau ada guru-guru SD, maaf ya, ibu-ibu mendapatkan umurnya itu enggak sesuai dengan kedewasaannya. Umurnya sekian tapi kedewasaan madang dimiyup je. Oh. Enggak sesuai dengan umurnya. Dan ada anak umur segitu tapi sikap kedewasaannya karayo. Kalagi urut rayo gede. Si krek dah begah 2 krek mufum. Ada enggak begitu? Ada. Ini tingkat kedewasaan. Kenapa begini? Karena pola asuh yang berbeda. Ketika banyak tak percaya kepada anak, kita hargai pendapat dia, ya. Bahkan berikan dia bersalah, tapi bersalah itu kita didik dia seperti apa? Saya contoh misalkan lagi nih ya. Kita pembiasaan penting dalam kita mendidik, ya. Contoh misalkan contoh yang kita buat sendiri itu sangat mengena kepada anak. Tanya ke dia harus je ke contoh. Contoh kecil kita mendidik anak kita supaya buang sampah di tempatnya. Nah, kami juga ni mendidik anak-anak di rumah untuk buang sampah di tempatnya. Enggak boleh sembarangan buang sampah, ya. Nah, kami sendiri menjaga betul. Kalau ada sampah di tangan, enggak pernah langsung buang di depan anak, langsung di samping. Padahal bagdanya ke dempat je dabah kan? Karena hana tong sampah. Mangadat. Nah, enggak ada tong sampah, ada tamita hana. Buang tong sampah di situ. Kami kalau jalan sama anak-anak, enggak ada tong sampah, taruh dalam tas. Taruh dalam tas atau taruh dalam kantong yang bisa dikantongin. Kalau enggak bisa dikantongin, maka pegang di tangan kalau basah misalkan. Di mana ada tong sampah nanti taruh di situ. Itu kami ajarkan dan kami praktekkan begitu memang. Nah, hari ini anak-anak memang sampai yang kecil, anak saya yang nomor 2, mudah-mudahan istiqamah dia ya, yang nomor 2 ini di rumah saja dia buka apa begitu, dia cari tong sampah sampai ke dapur. Ya, puduk gerak dia. Karena abangnya dia lihat enggak pernah buang di tangannya yang ada di tangannya. Mesti harus dapat tong sampah dulu baru dia buang. Kenapa? Di keteladanan dia lihat. Kemudian pulang kampung di rumah Luntuan kampung di Lungputu ya, di ujung Lebat Lungputu ke dalam ya. Pulang ke rumah saya ada kakak saya di rumah Wawa ya, iheunya Wawa ya. Kan di kampung dia ke hana tombroh dia. Saya luar ileun nyantuk tarun menan. Ya, tet tiga menan. Ya. Ketika anak saya pulang, dia bilang, "Wawa kok enggak ada tong sampah di sini?" Nyan ka kendang, nyan lu begah nyan cupo. Cok nya iluna. Ana tombroh ino. Ya. Saya masih panggil cupo ya. Ya, yang cupo hana tombroh dononya. Nyan ada mi medang gai pernoron ya. Akhirnya sengaja dibeli khusus untuk dipakai untuk iwo wanyo menteng. Ya, Wawa udah beli tong sampah ya. Peduk yang khusus mete pakai watai iwo wanyo menteng kampung Lumpur. Nah, ini menghormati anak-anak pola asuh lebih dono wate kakak pun cupo dono wate tong bro ben bukan yuboh yugo nambe. Ilun kahai lu didik wanyo bai to ibo tong bro ben bukan. Bah juga nan nduk bawa tampu. Ben ke menan terdiakan tong sampah. Ya, akhirnya dia betul-betul memang bisa dididik. Masalah sampah enggak perlu harus kasih tahu lagi. Nah,
Itu keteladanan daripada orang tua. Dalam apa saja yang mau kita suruh itu harus ada keteladanan. Nah, begitu. Jadi musyawarah penting dalam kita memperbaiki dan mengatur anak. Semakin awal kita membuat aturan, kita sepakati bersama, nyangka musyawarah kan. Pegang aturan sepakati bersama, maka semakin cepat anak kita dewasa. Semakin cepat pintar dia mengambil keputusan. Semakin cepat dia bisa menghindari kesalahan-kesalahan yang dia buat. Man ustaz, anak mit itu, ini aturan. Maksudnya tak pegang aturan, main secara aturan. Tahu dia? Pada itu, ada mit. Tak pegang mana dia pegang. Yang pikiran roh berarti hana dewasa loh. Anak-anak paling pintar menjaga aturan. Yang belum faham. Menyedon fikir bahawa anak mit hana ikut aturan loh, berarti pikiran don masih kanak-kanakan. Masa sih Ustaz, saya enggak percaya. Lihat ini. Permainan anak mit ini pernah. Contoh, yang kaya main le anak mit di luar sama main pernah. Pernah je. Ya. Anak-anak saya di rumah misalkan makan PKS ya, pernah yang ikutnya. PKS. Nah. Jadi buat ini main dengan tangan secara ini nanti ya, siapa yang nampak nanti di tangannya yang terakhir adalah P ya. Ya, karena P berarti itu digaruknya pelan-pelan ya. Kalau K nanti keras. Ya. Jadi menamain jadi ikut aturan semua. Jadi siapa yang tangannya nanti kena K, berarti keras garuknya. Ya. Kalau P pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya. Jadi kalau ada kawannya garuk P tapi S ya, P pelan-pelan, kemudian digaruknya kuat, marah yang lain. Kan pelan-pelan. Kalau K yang keras. Oh. Melanggar aturan apa? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Mereka sendiri buat. Bukan orang tua yang buat aturan. Mereka sendiri udah sebelum main buat aturan dulu. Ini begini ya. Begitu juga aturan main tutup mata, main pong ya misalnya. Itu kan ada aturan, permainan pakai aturan. Kalau yang melanggar aturan akan apa? Enggak usah main lagi sama kami. Hai bi main le. Hana pati aturan. Mufhum? Semua permainan anak-anak itu pakai aturan. Siapa yang buat aturan? Mereka sendiri. Kalau ada yang dilanggar apa? Secara otomatis mereka sendiri akan mengeluarkannya. BMN yang ngeji hai petih dia pegahnya. Ya. Paham? Paling pintar buat aturan, paling pintar patuh aturan, paling pintar buat hukuman anak-anak. Jadi banyak pikir orang itu dengan aturan namanya. Lah hidup ruduk hidup. Gara-gara nekun tabe lagi nyan ke makajian hidup lah. Jadi anak-anak kita paling pintar dia mengikuti aturan. Aturan siapa yang buat? Ya, supaya ipatih anak min aturan tho begot. Supaya mereka patuh dengan aturan, siapa yang buat aturan? Harus dari mereka. Kalau aturan semata-mata dari orang tua, hai patih anak min. Nya belum form. Don pegang aturan, nyaw bedah apa nyaw benar. Hai patih belum tahu hai patih. Tapi gimana juga, suruh dia buat aturan. Abang maunya bangun jam berapa? Salat subuh jam berapa? Menyai pegang, lon poh 7. Kalau ditanya di depan nanti pergi sekolah, ditanya sama ibu guru, kamu salatnya jam 7 jam subuh. Mau kamu jawab di depan kawan-kawan? Nama le. Berarti hanya pegang poh 7. Pecit jam setengah 7. Setengah 7 biasanya masih subuh enggak? Sah solat subuh sebelum kalau sudah keluar matahari. Sah. Jadi jam 6. Kaji sih jam 6 lah, mata tubuh kaji. Ya sepakat ya jam 6 ya. Berdraw yang pegah. Lehnya tinggal tak? Tapi ingat tapi. Nyai patih ni. Harus dia yang buat aturan. Kita tapi cara dia yang kemudian tak kelak-kelak buat aturan bupai. Ya,
dia kemudian akan patuh dengan aturan itu. Faham? Ya. Begitu cara kita, paling kurang sedikit cara kita mendidik anak kita. Jadi baik le long pegah, makin le long pegah untuk le tua. Jadi supaya baik tua gimana? Ya, baik tak pegah tak apa. Ya. Atau budi tak pegah. Ya. Agak pegah le Ustaz Abdul Halim benarnya Ustaz poih tengah tibelah paling dengar berkala haju. Ya. Mempah pada tengah tibelah ni kalau maju mron. Malun bi dispensasi bacut truk menyana yang kena tanyang silakan ya tapi dispensasi bacut ya. Nah yang kena tanyang silakan tanya kena dengar ceramah ya menyaji contoh-contoh kasus anak lu meno ustaz ilon kan lu meno matang kolonial lu didik nya beho lebih agak benar enggak silakan. Assalamualaikum. Iya. Ayahnya. Betul. Ya. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak. Itu polanya adalah langsung mengkritik saya gitu. Ya enggak benar. Ya, nyana anak-anak lagi yang pegang mak pegang menang dona. Lu anak galak ke dona lagi nya. Ya, ini bagus itu jujur anak itu. Ya, nya menang cik ba, lu anak galak ke dona sak lu dan buah kamu. Ya. Karena yang datang ibu-ibu lebih banyak. Coba bapaknya lebih banyak. Ya. Ya, ban. Satu alasannya kenapa? Salah ibu-ibu sendiri. Ibu-ibu lebih banyak sebab. Yang kedua adalah kenapa? Karena ibu-ibu lebih sering bersama anak-anak. Maka saya fokus kepada ibu-ibunya. Nah, jadi gimana Ustaz? Kalau pola asuh antara ayah dengan ibunya berbeda. Bagus. Ini bagus. Kejadian memang sering seperti ini. Dalam rumah tangga, dalam kita mendidik anak, pola asuh kadang berbeda antara istri dengan ayah atau ibu dengan ayah, atau ibu ayah benar ataupun sama tapi kakek nenek beda. Ya, ban. Ya. Kakek nenek beda pelam katanya yang masih keluarga ya baru anak phone tinggal pat di rumah mak ya. Di rumah mertua. Jadi pola asuhnya seperti apa? Ya. Ya pola asuh kada pegah lagi katanya mesti ada contohnya HP. Main HP tiat. Kada pegah katanya bahwa udah sepakat kita ayahnya sama kita bahwa mereka hanya bisa main HP di pagi 1 jam atau sebelum siang 1 jam, setelah itu 1 jam misalkan ya. Nah bane ya leke kan hanggebi hanjut le. Kena kajak nampak naconya. Ita jo kata tak kerja nek kagak jo ya. Ana umpe pih menyai main tiat, baik karu ya. Ada undangnya yang penting baik karu, baik menceng-ceng ya. Ya, baik menceng-ceng than nami ya. Menyekai klik nami ka salah adanya ju ya. Nya pola asuh kolonial. Saya kita nyo ka klik nami baca rodanya, nya balo hanai klik puno, tro bakah kai klik, bakah menan. Nah, menan bahanai le. Ya, contoh-contoh nenek-nenek milenial ya. Jadi harus disinkronkan, harus disinkronkan antara pola asuh. Pertama adalah ayah dengan ibu harus sinkron betul itu. Kalau ada ayah mengatakan enggak, ibu pun enggak. Kalau ibu bilang iya, ayah pun oke iya. Anak-anak mendapatkan begitu. Mahan andre hanggebi lema ipreh. Ada hanama di Jawa ayah. Ya. Kita digeroi gede. Nyon lagi nyon plim-plan, anak-anak plim-plan dia tidak tahu aturan. Yang hanya ingin apa? Kemauannya itu dituruti. Ya, enggak bisa itu nanti pergi ke neneknya. Yang ditanya di antara kesusahan tinggal dengan generasi yang berbeda dalam satu rumah adalah tidak ada pola asuh yang sama. Tapi itu salah satu kekurangannya tinggal bersama dengan mertua. Kalau mertua enggak mau paham pola asuh anak. Kemudian kalau untuk nyai kah jamun nah hana lagi yang nyai gak kalau kayaknya ke pun cehari. Ya. Beda hai ma urang ya wai don didik lagi nyo apakah ikah jamu hana menang ku pegak meno cara enggal go sit.
Ya, aku pegah apa yang pun jamu betul. Jadi ino aku pegah cik kan cucu aku benan, ya. Nikah yang cara engkau, jamu aku pegah benan. Ya. Tapi ada juga mana punya seandai je nu pegah lagi nyo, lebih cara ngelom lagi nyo ndep. Ya, ban. Jadi harus disinkronkan. Enggak boleh ada perbedaan. Kalau mau mendidik anak dengan baik dan cepat dewasa anak kita. Ya, begitu. Bagus pertanyaannya. Harus dimusyawarahkan. Apa yang kita musyawarahkan dengan ayah? Nyo anak kan halum bili meno apa? Nyo benung form ya, watai no be don ya ajuk nyo. Kemudian lum pegang anak hanjuk blole yang 6 jajanan yang ada saus-saus begitu. Yang bisa sangat merusak. Minum ali-ali entah apa itu lagi. Itu sangat merusak. Ada minuman itu letak yang gagal ginjal gara-gara anak-anak kecil tu minum yang 3B 2DB. Ya, itu bahaya sekali itu. Baik gua ayah, ablo sabo gerubak ya ablo yang gejuk kana. Harus disepakati. Kalau anak buat pulang seperti itu, sama-sama kita tegur. Kau umi dah bilang, ayah dah bilang enggak boleh ini. Nah, begitu. Pola asuh harus sama. Baik. Ada yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, bagus ya. Baik, terima kasih. Ya, ini Ustaz kami adalah generasi yang bukan kolonial, bukan milenial juga bahasa kita kan. Nah, jadi kita juga atau mungkin pola asuh yang kita harus ubah ini kan masa transisi ini kan sulit ya. Kalaupun kita sudah ada satu pola asuh yang baik kita ajarkan kepada anak-anak kita, gimana bisa konsisten kita ya. Kan katanya he dicit, belum mentamah ya. Ya ho titun taboh ya. Apa nena kita Ustaz? Ya, gimana itu Ustaz? Pola itu supaya saya istiqomah itu harus seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, supaya kita konsisten dengan apa yang baik yang kita coba tanamkan kepada anak kita, ya. Kekuatan itu bukan pada jasad kita, bukan pada banyaknya kita makan punya kekuatan yang kuat, bukan. Kekuatan itu pada mental dan rohani kita. Mental rohani kita itulah yang menjadikan kita kuat. Jadi kalau kita ingin menanamkan pola asuh ala Islam, seperti misalkan contoh kasus dalam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam Al-Qur'an seperti ini, gimana caranya Ustaz? Maka kita harus rohani kita harus kita perkuat. Dengan apa? Dengan ilmu agama, dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak ibadah kita. Maka di antara manfaat ibadah kita itu adalah ketika kita ibadah rohani kita kuat. Ketika kita punya kawan yang satu visi misi dengan kita, ya, kita juga merasa kuat. Kita dengar bahwa anak tanya mana, kita dengar anak kau belum, lebih berat lagi daripada anak lu belum. Merasa kita juga matang syukur si anak lu lagi-nya. Contoh, itu dengan sharing itu kuat kita. Kemudian juga jauhi dosa-dosa dan kesalahan kita, ya. Sembunyi itu akan nampak sama anak kita, ya, akan nampak sama anak kita. Sehingga para salafus soleh dulu bilang bahwa ketika mereka mendapatkan anak mereka itu maksiat atau bandel, enggak mau patuh aturan yang baik, mereka memperbanyak saya lupa nama, entahkah Hasan Al-Basri, beliau bilang bahwa sesungguhnya kesalahan yang aku buat itu aku lihat ada pada sampai keledaiku. Jadi keledai yang kanyan nyan sampai kena ke kalian kesalahan kanyan na bak keledai nyan. Keledai gara-gara mungkin na salah buklam atau baro, maka keledai nyan pi salun. Salun pun apa isalun. Ya,
Ya, bahasa Indonesia dia pergi salun. Ha? Ngambek dia. Ya, ngambek ya. Bukan ngembek ya, ngambek ya. Hai salun, tai ujak kena hai jak je. Bagi peka pada banyak. Kadang-kadang apa? Mungkin ada kesalahan kita. Ya. Ada kesalahan kita. Nah, jauhi itu. Ya. Amal soleh. Bahkan ada yang bilang bahawa dia ketika solat sunnah, diperbanyak solat sunnah, diniatkan adalah supaya apa? Demi dia mendidik anaknya dan anaknya lebih patuh, lebih soleh. Dia akan memperbaiki kesolehannya juga demi anaknya yang soleh. InsyaAllah istiqamah, mudah-mudahan seperti itu. Sharing bersama dengan kawan-kawan yang lain juga membuat kita lebih kuat. Ternyata kita enggak sendirian loh. Ibu-ibu lain juga kesulitan sama juga, atau bahkan lebih sulit ganyan daripada tanyolong. Ya, begitu. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ya. Good. Nyo pertanyaan dari ayah-ayah aja. Nyo ayah yang peduli kepada anak. Nyo ayah sibuk, katanya sibuk ya. Jumpa anak pun sangat sedikit. Gimana ini pola asuh dengan anak? Nah, ini problem kita hari ini bukan? Ya. Ayahnya sibuk, enggak apa-apa, ada uminya di rumah bersama dengan anak. Oh, umi sibuk Cid. Ini masalah nomor 2. Jadi masalahnya sudah double ya. Bapak harus tahu, kalau ayah sibuk ada uminya, itu satu masalah. Kalau masalah uminya juga sibuk, double masalahnya. Ya, harus paham. Ini kita ada masalah double di rumah. Baik kalanya hana tero loh, ya. Jadi kalau uminya sibuk juga, masalahnya double. Ya, masalah anak ini menjadi pertaruhan. Nah, gimana Ustaz? Kami hanya jumpa di akhir pekan akhir hari ya. Bahkan ketikanya. Gimana caranya? Pertama, kami ingin sampaikan, kalau memang masalah dihadapi seperti ini, berarti waktu dengan anak itu harus berkualitas. Beka tiat merempuang anak mit, meituriah hipitan buat pada saat yang tiatnya. Ya. Enggak berkualitas, enggak punya kesan sama ayahnya. Kaido nanuwo pulang rumah malam-malam, ni api rokok di luar anu. Anu imen imen. Main ngana mit, bah rukuknya. Karena lun kasih roh anak menumpang ngana mit. Gali-gali ngana mit tina. Ya. Gali-gali dengan ngana mit. Gali-gali apa lagi gali-gali? Guling-gulingan ya. Ya. Guling-gulingan dengan anak-anak di situ, main bersama dia. Ya, ima hintu apa doa hintu. Bagus, enggak ada masalah. Ya, Allah kata kaweh nanti abe apa jihaya wo. Anak justrunya karena apa? Karena mereka tidak punya waktu. Harus waktu berkualitas dengan anak. Mereka merasakan kehadiran orang tuanya pada saat itu. Ya, mereka harus menghadirkan itu. Oh, maki bancara usah itu nyo kata kahe, tamae dong ngadiem, tamahe delom talah. Ya. Harus paham. Ya, kapan lagi mereka merasakan ada orang tuanya. Ya. Atau mungkin di akhir pekan, oro Sabtu, oro Minggu yang betul-betul anak-anak dibawa. Baik kan ajaknya, kan ajak tiron. Hana bawa anak-anak. Sabi ho ajak me anak mi nya mintu-intu anak mi. Cimenan karena kamu oro lain si anak mate. Oronya ke mintu-intu. Ya. Harus hadir acara ini, bawa anak juga. Ya, benar. Berikan hak dia. Nah, ilaknya main kena kaji ayah ajaknya tiap langsung yang main gede. Harus dapat waktu berkualitas. Mereka harus merasakan kehadiran orang tua dan mereka merasa diperhatikan dan diberikan hajatnya. Anak-anak yang merasakan diperhatikan dan diberikan hajatnya oleh orang tuanya, mereka akan mudah patuh pada orang tuanya. Anak-anak yang enggak merasakan orang tuanya hadir atau enggak memenuhi hajatnya atau enggak bisa diandalkan, maka mereka enggak akan patuh pada orang tuanya. Ya, benar. Ya, jadi menyena wate tiat hanju duli bagi dia kupi. Begah bawa pekeh hana jo dia kupi le, you know. Abah dia kupi gede, hana demi adu ina. Nah, wo payah wo rumah. Nah, begitu.
Ya, cari waktu yang berkualitas ketika berhadir bersama dengan anak ketika ada waktu. Ya, itu udah minimal itu. Udah minimal sekali. Good. Ya. Drone tambah jawaban kalau tanya. Jadi untuk pendidikan anak berdasarkan jenjang usia. Ya. Apakah ada perbedaan misalnya dari 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun? Ya. Ni yang payah pegang sabuh muhadarah sabuh nyandrenya kita yang jawaban. Jadi adakah beda anak dari kecil, dari berjenjang tahun cara mendidik pola asuh? Ya bedalah. Kenapa tidak? Beda. Umur 0 sampai 6 tahun berbeda dari 6 tahun dengan kemudian. Beda, ya. Masa anak-anak 0 sampai 6 tahun itu adalah masa anak-anak memang paling banyak main saja. Main saja abu je. Uro-uro cuma main saja. Kalau mereka enggak merasakan bahagia dengan permainannya masa 0 sampai 6 tahun, maka mereka hendak susah bahagia si uke. Jika nak miat lom, maka dia yang galak-galak macam-macam tu mereka Tuhan yang kau ham tu mai jamun mate. Serius dah je ada bahagia masa kecil lom, ya. Hai hana cik menan, tenang menteng mereka susah dulu. Ya. Itu pola 0 sampai 6 itu adalah pola main anak. Kalaupun kita mengajarkan harus sambil bermain, ada happy-nya, ada senangnya, ya. Ada happy dan senang, ya. Makanya Nabi mengatakan dalam masalah solat, ya, muru auladakum bis salati wa hum abna'u paduk sab'in. Ketika umur anak kita 7, suruh mereka solat. Apa arti 7? Suruh. Nah, suruhan itu baru ikap umur 7 tahun. Punya umur 6 tahun sih ikap ni. Lihat tu Nabi begitu paham beliau, padahal sesuai dengan ininya kita. Umur 6 tahun, ya, anak-anak banyak main saja kerjanya, hanya tak peduli pelain. Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki paling banyak mainnya. Makanya anak saya yang baru berumur 6 tahun itu, pokoknya permainan hoy aja. Abi pulang Jakarta jangan lupa beli mainan. Abi pulang Makassar jangan lupa beli mainan. Pokoknya saya aja guna mainan tapi. Wow, benar mainan. Karena dia ingin main yang baru, mainan baru, padahal kasih gerubah permainan. Taruh hanya itu main, kita dum permainan. Tapi dia karena pikirannya main. Ya. Tapi kalau anak-anak kita minta mainan model-model begitu atau mainan dari luar pegang macam-macam, suruh kasih itu. Kenapa? Supaya tinggalkannya. Ya, kasih dia tuh permainan begitu. Dia suka. Apalagi permainan main catur je mengklik apa nanti main catur punya kena. Congklak ya. Enggak apa, main bagus itu. Main dia banyak-banyak waktu main terus. Kadang-kadang lekeng ando tengah-tengah tak gumbu pegang. Ayo main tu anak talak. Ya. Jadi permainan otaknya main terus. Jadi pendidikannya diarahkan melalui permainan. Jadi kalau kita mendidik anak umur TK seperti itu lebih tak kubah main, anak-anak enggak bisa masuk. Maka kemampuan mendidik anak di umur itu, kemampuan kita meng-create cara permainan dengan cara sambil bermain. Ada happy-nya, ada senangnya. Nah, umur 7 tahun, ya, masa 6 tahun dulu itu anak akan sering lihat. Ketika umur 7 tahun, baru disuruh. Suruh itu apa? Ketika anak-anak sudah ada pola, sudah ada dia lihat keteladanan dari 0 sampai 6 tahun. Maka bahwa muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'in, 7 tahun adalah karena selama 0 sampai 6 tahun mereka sudah sering lihat ayahnya dan uminya solat. Ketika umur 0 sampai 6 tahun kau ni temayang je. Ada katanya. Hanya temayang Allahu akbar ikem ikem groi. Ya, menyena adik ilom, memang adik ilom, perkaru adik ilom, perkaru abang ilom. Enggak masalah itu. Umur dia 6 tahun, memang sedang main, enggak ada serius dia. Tapi ketika umur 7 tahun, dia sudah lihat tuh. Sudah bisa kasih aturan. Harus begini, enggak boleh begini, begini enggak boleh begini. Aturan ini kata pegat, harus begini, Dik. Karena polanya dia sudah lihat. Sudah lihat dari keteladanan orang tua. Kamu mulainya. Ya, ka serius tanya. 7 tahun juga anak-anak sudah membaca dengan telaten dia senang baik, sudah mulai kita ajarkan yang membaca begitu. Ya, misalkan. Ya,
begitu. Jadi polanya berbeda. Beda lagi antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki lebih banyak main, anak perempuan main juga, tapi memang dia lebih serius karena otak kirinya itu lebih cepat berjalan. Sedangkan anak laki-laki otak kanannya lebih cepat. Mainnya lebih banyak anak laki-laki, hana serius. Anak laki-laki kalau memang umur dia kecil itu enggak banyak serius dia. Tapi anak perempuan lebih serius, makanya Nupurno hafalan, anak perempuan paling cepat menghafal, paling cepat membaca ABCD lagi. Tapi anak laki-laki hana. Itu harus paham, memang begitu anak laki-laki Allah ciptakan. Banyak mainnya. Imajinasinya lebih banyak. Permainan itu imajinasi ngeng ngong ngong ibu kanya mamna nih, ngong ngong ngeng roina ya. Imajinasinya sedang bermain ya. Sedangkan anak perempuan kai lipat baju yang engget, rapi, gedehnya je hidung, serius je ya. Beda dia ya. Nah, begitu mungkin sekilas saja dulu ya. Yang beda pola asuh ini ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Iman. Jangan bilang-bilang sama orang. Ya. 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 Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ya. Iya. Iya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar pertanyaannya semua? Bisa ya, bisa dipahami ya. Nah, ini memang realistis sekali ya. Ini adik kandung sendiri atau adik suami? Adik kandung sendiri. Alhamdulillah, adik kandung sendiri, bukan adik kandung suaminya. Jadi adik kandung sendiri ya, yang sudah yatim piatu, istilahnya nggak ada ayah, nggak ada ibu lagi, dan ibu dan ayah meninggalkan dia, umur dia masih kelas 1 SD, kelas 1 SMP ya. Dan sekarang ya dia berbeda dengan anak-anak yang saya asuh, tinggal dengan saya. Nah, jadi kan rumit. Saya sudah mengasuh pola asuh anak saya begini, datang dia tiba-tiba ibaratkan adalah pendatang baru, pemain asing ya di rumah yang cara mainnya berbeda. Nyatanya kata-kata tipak kena oji tipak gede ya. Jadi gimana itu supaya nggak menular kepada anak saya? Ya, khawatir kan? Khawatir kita ini, kekhawatiran ini sangat beralasan sekali. Apa yang harus saya buat? Nah, baik. Dia bandel. Menghukum dia bandel satu hal yang harus ini dari awal dulu nih. Bandel tadi batat bahasa katanya ya. Jadi tanya kata hukum ji batat ile. Padahal ji hani tepu-tepu kan begah batat gitu. Kan dia belum tahu lagi aturan di rumah, dan dia belum pernah belajar aturan di rumah, dan bahkan dia mungkin hidup selama ini enggak punya aturan. Jadi memang udah atau pernah untuk ikut aturan dari banyak ikan bebas menan, apalagi mungkin yatim meninggal ayah dulu, meninggal ibu dulu. Jadi konsep pola dia belum dapat orang yang mendidik dia seperti apa, enggak dapat dengan sempurna. Itu pahami dia dulu. Kondisinya kan begitu dia. Nah, jadi baru dia mendapatkan pola hidup, pola asuh itu ketika masuk ke rumah kita. Dia enggak mudah paham lah. Karena selama ini saya enggak dididik seperti itu. Mana salah haji? Ino le dah berkata, nah salah haji. Hana tak kena jubatat kan?
Pahtatu ilatian. Nah, bahkan kita kasihan dengan dia karena dia belum dapat pola dari kecil dalam pendidikannya. Sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Nah, hana aturan ini. Nah, gimana caranya? Ya, berarti kita harus di dalam keluarga secara lemah lembut untuk mengajarkan kepada dia bagaimana hidup itu ada polanya, ada aturannya, ya. Berikan pemahaman kepada dia secara step by step, lemah lembut, kalau di rumah itu seperti apa, dengan cara tidak menyinggung dia dan menjadikan dia malu di depan adik-adiknya. Ya, di depan adik-adiknya dia tidak malu. Jangan dipermalukan di depannya. Ketika adik-adik Jihana pegah, abang, ya, nih di rumah begini kasih tahu. Jangan di depannya pegang. Hai, kau pegang mana? Lihat dong anak depan. Ya, jangan, ya. Ketika dia tidak ada adik-adiknya, kita kasih tahu aturannya begini. Ya. Karena hancur getanya otak pesalah, seandainya dia belum tahu aturannya seperti apa. Nah itu dengar Ustaz. Ya, dia nggak tahu cara dengar kalau kita ngomongin begitu. Memang selama ini dia nggak ada yang ngomongin dia seperti itu, makanya sulit dia mendengar. Itu harus diupayakan. Kalau jadi gimana caranya lagi? Mumpung belum terlambat. Coba udah SMA dia tinggal dengan kita. Anali. Mumpung dia dunia luar masih setengah dia belajar dari dunia luar. SMP matang lei wa rumah. Nya SMA, saya SMA hana mangat bui rumah ibeda yang lain. Mumpung dia masih bersama dengan kita, upayakan alhamdulillah dia masih umur awal SMP dia di rumah. Tanamkan pola itu secara lemah lembut sedari awal. Kemudian buat seperti tadi. Kalau dia tetap melanggar, musyawarahkan kepada dia. Jadi abang sebenarnya gimana? Kalau begini abang, itu kan ketahuan sama adik, nggak boleh main HP depan adik dan itu. Tapi adik abang masih juga main HP. Kita tahu bahwa kebutuhan dia dengan anak kita yang masih kecil berbeda. Kita berikan, tapi jangan kamu main di depan. Tapi juga kita buat aturan bahwa berapa jam boleh main HP. Kemudian kalau di rumah seperti apa. Dia melanggar, ingatkan selalu terhadap aturan yang kita buat. Ingatkan. Dengan begitu kita menghargai seakan dia orang dewasa, kan? Ya kan dewasa ada aja, karayu ada aja. Maunya hana ada pegat lagi sih, kanak-kanakan sampai. Hargai dia seakan seorang dewasa. Itu nomor 2, musyawarahkan kepada dia, terus ingatkan aturan dia yang ada di rumah secara lemah lembut. Yang ketiga adalah percayakan kepada dia. Jangan merokok di luar ya, Bang ya, kalau keluar. Kalau kakak lihat kamu merokok di luar, itu ketika kita bilang begitu kita nggak percaya sama dia. Misi percaya itu kakak percaya kamu nggak merokok di luar, walaupun kakak nggak ada lihat. Tapi kakak yakin kamu nggak merokok di luar sama kawan-kawan. Itu kan kita terlalu percaya positive thinking sama dia. Berlebihan positive thinking kita. Padahal hanya mendengarkan ipir kok. Ya, contoh misalkan. Tapi kita selalu bilang bahwa kakak percaya kamu kalau sama kawan nggak pernah merokok. Di rumah kamu nggak merokok, di luar pun nggak ada yang merokok. Kakak tahu kamu orang baik, masih mau dengar kakak. Ya. Nah, uang yang kakak kasih kamu nggak pernah beli rokok, nggak pernah main chip. Kakak tahu itu. Nah. Jih, kemana kira? Hana lagi nyalo rokok tapi belum main chip tapi. Padahal nggak sesuai dengan harapan kita kan? Tapi dia akhirnya tahu kalau hidup hari-hari nggak sesuai dengan harapan kakak. Sekali kakaknya tahu merokok, cukup nenging mudah-mudahan. Nyan kabehnya luar biasa merasa dia bersalah karena kakaknya selama ini selalu berbaik hati. Sekali ketahuan, itu. Ini contoh kasus ini saya dapatkan ada orang tua bilang begini. Ini orang tua di luar Aceh ya. Dia bilang begini. Kan dia mengharuskan anaknya untuk pakai jilbab. Tapi di sekolah dia itu sekolah yang bebas, pakai jilbab nggak pakai jilbab sama aja. Ya. Nah, dia sekolah di tempat itu berdua dengan adiknya lagi. Nah, pulang pergi sekolah selalu pakai jilbab terus. Ternyata si kakak ini ketika sampai ada waktu-waktu dia nggak pakai jilbab sama kawannya. Adiknya tahu, kakak karena kelas 3, adiknya kelas 1. Ya. Adiknya tahu, tapi dibilang sama adiknya, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Awas kalau bilang. Udah akhirnya sekongkol mereka. Kakaknya nggak pakai jilbab di sekolah, adiknya nggak tahu. Adiknya tahu tapi nggak ngomong sama orang tuanya. Nah, jadi orang tuanya dia udah tahu, tapi selalu bilang bahwa kakak jangan buka jilbab ya, selalu pakai jilbab.
Jangan pernah dibuka. Ya. Tanya sama adiknya, ada kakak pernah buka jilbab? Enggak. Nah, kakak sekongkol. Ya. Nah, suatu ketika memang sudah curiga ayahnya kalau anaknya ini enggak pakai jilbab. Sehingga khusus geja untuk kepergok mentang. Untuk kepergok aja. Ya. Kalau ketika merumpuk ayah jihana dengan pakai jilbab, ke ia mentang-mentang. Watewo rumah dumnan yoi. Adik juga selama ini berbohong sama ayah ya. Udah kedapatan dua-duanya berbohong. Tapi itu betul-betul menjadi obat. Karena apa? Berbaik sangka si ayah selama ini. Ya, itu juga kita. Karena baik sangkanya kita itu menjadikan dia terpaksa untuk menjadi baik. Karena apa? Kakak terlalu berbaik sangka sama saya. Dia pun akan terpaksa untuk menjadi baik. Ada kesalahan-kesalahan dia buat, ada. Kita tahu itu. Jadi pola cara memperbaikinya saja harus kita dan bersabarlah. Istighfar banyak-banyak kan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya. Maafkan mereka dan banyaklah istighfar. Nah, itu kan pola asuh Nabi dalam Al-Qur'an, ya. Le kesalahan memang, ya. Perbaiki begitu. Nyan ban. Kamu hoban. Ya, nyan ban. Ya. Lihat yang lain. Ya. Dari mana ini? Dari belakang dulu. Tadi katanya dari depan terus. Yang belakang ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perwakilan dari tenaga pengajar di Indonesia. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin bagi saya bagaimana kami itu kan kalau masuk dalam artian bukan inti itu saya. Sedangkan nanti kita menghadapi berbagai macam anak itu saya. Kadang-kadang ada satu pola asuh kita itu yang berseberangan dengan pola asuh orang tua di rumah gitu saya. Nah itu bagaimana kita menjelaskan ke anak itu saya. Karena kalau misalnya kita berbicara langsung, oh itu nggak benar dan sebagainya, berarti kan menurunkan nama orang tuanya gitu Ustaz. Satu lagi Ustaz mungkin milenial misalnya Ustaz, pasti ketergantungan terhadap media sosial juga, HP juga gitu Ustaz. Itu bagaimana pola asuh yang benar di dalam membatasi gadget ini gitu, karena hari ini kayak sudah sindrom gitu Ustaz, ketergantungan terhadap HP itu kayak udah nggak terkendali gitu. Sedangkan di media sosial itu kita melihat banyak hal-hal yang seharusnya tidak bisa kita lihat gitu, tapi muncul gitu kayak kadang kita udah buka YouTube itu kayak kisah sahabat gitu, kisah Nabi, tapi nanti iklannya yang lain gitu. Dan iklan itu kan nanti kayak ini, sedangkan kita kadang kasih HP ke anak itu nggak bisa mengawasi secara 100%. Ya. Gitu, Baik, ya. Terima kasih. Ini adalah pertanyaan dari ibu guru, ya, dari ustazah yang mengajarkan anak-anak. Nah, bagus. Saya mendapatkan ini juga di tempat pendidikan saya, ya, bahwa ada anak-anak yang pola asuh orang tuanya dengan yang kita terapkan di sekolah berbeda. Nah, gimana caranya Ustaz? Nah, inilah penting bagi pendidik dan juga bagi pengurus sekolah untuk paham bahwa kasus seperti ini banyak terjadi hari ini, ya. Nah, hari ini sekolah yang kita buat itu adalah sekolah yang merupakan kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Maka bagus sekolah sedari awal membuat bentuk pernyataan daripada orang tua untuk bekerja sama dengan sekolah dalam mendidik anak. Ya, dalam mendidik anak. Kita akan dapatkan memang anak-anak yang tidak sesuai. Kita lihat orang tuanya itu mendidik anak salah. Nah, gimana caranya? Jangan sampaikan itu melalui anak, tapi harus disampaikan langsung pada orang tua. Karena ada kasus, ya, orang tua yang marah gara-gara dikatakan bahwa ayahmu salah. Nya hana betul ya, hana betul mak. Anak ini pulang ke rumah, berapa ustazah bilang ayah ngama hana betul. Ya betul. Jadi karena ayah merasa wate gedengonyan tengah hek lagi, wah gejah bau ni, so ustazah yang begah dulu hana betul. Ya.
Anak lon dumpa peng lon pegah don handap tu. Ya. Ini salah, ilmu komunikasinya salah. Ya. Cuma kita dari anak bisa tahu, kita gali di rumah itu seperti apa biasanya, ya, seperti apa. Kok kakak ada kasus misalkan contohnya di TK kami gitu, anak tidak fokus sama sekali. Kemudian dia kalau dibilang begini, angan-angannya kemana gitu. Angan-angannya terus dia bilang sesuatu yang nggak lazim gitu. Ya. Nggak lazim dengan tema sekolah, nggak lazim dengan anak-anaknya. Kalau nggak bisa fokus memang, ya, terus begitu. Nah, lalu kami suruh telusuri sama ustazahnya, dia biasanya di rumah main apa, sedang apain. Dia cerita masalah rumahnya, dia senang ketika bilang masalah rumah, oh begini nanti main ini, main itu, game ini, game itu, ya, dia senang ya. Biasanya main dengan siapa, dikasih sama siapa, ya, kasih sama ayah, ya, kasih sama mak, kalau nggak ada mak kasih sama ayah, ya. Oh gitu, ya. Berapa lama kakak itu kasih gitu ya. Terus kita gali gitu informasinya. Oh kita tahu masalahnya ternyata ketergantungan sekali sama game, sehingga dia nggak mampu membedakan antara dunia nyata yang sedang dia belajar dengan dunia angan-angan dia dengan game, sehingga dia lebih kepada gamenya. Jadi ngomong sendiri tentang game, tentang apa yang dia lihat dalam game gitu ya. Udah dia nggak tahu lagi dunia nyata dengan itu, nggak bisa memisahkan lagi. Dia seharusnya ya di sekolah lupakan game, main ini, dia nggak mampu lagi gitu. Nah begini kita ajak orang tuanya. Kami suruh ajak orang tua ke sekolah, ya. Nyatanya kai heu balema kai heu le ustaz-ustazah untuk jak sekolah. Pajan nawate tanyo, ya. Akhirnya pergi, ya. Di situ kita jelaskan, anak bapak dan ibu sedang dalam bahaya, kamu pegang. Kalau 1 tahun ini enggak berubah, nyoji akan kena mental yang parah. Langsung itu. Karena beklik ya, iya. Kenapa Ustaz begitu? Karena salah asuh yang salah, pola asuh yang salah. Merasa dirinya salah langsung. Nah, ini kalau enggak diselamatkan bahaya anak bapak. Nah, tak pegah bahaya jipu. Gejala lagi yuk akan meno, gejala lagi yuk akan meno. Tapi masih bisa diselamatkan, enggak apa-apa. Ya. Tapi perlu kerjasama ini. Ya. Nah, pegah aturan lagi ternyata sekolah, tinggal di rumah meno. Ya. Dan biasa anak cerita kepada kami apa yang dia buat. Kaya gelom kapalo anak lu cerita, ya. Akhirnya ayahnya jaga betul gimana cara lagi disepakati di sekolah, dia jaga di rumah, takut pergi pegah liana bawa ustazah tu malai lo li ustazah. Ya, dia akan pola asuhnya seperti itu, ya. Harus di sekolah, makanya sekolah yang paling baik hari ini adalah sekolah yang pola asuh kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Enggak bisa sekarang orang tua hanya boleh depan dalam baju bersama ustazahnya. Enggak bisa. Ini milenial nih, ya, anak-anak seperti ini. Pola asuh harus kerjasama, ya. Punya jamun urundon ka hantom pernah gehoi ayah ron rumah sekolah, kecuali payah petubit urundon baru gehoi. Ka payah petubit baru gehoi. Karena ini hana hoi rumah sekolah itu hal biasa demi anak kita. Ya. Kita berterima kasih kalau ada sekolah yang memanggil kita demi anak kita. Kemudian terakhir adalah tentang masalah pemakaian HP bagi anak-anak. Ya. Gimana ini Ustaz? Ini penyakit hari ini yang paling banyak dihadapi orang tua. Kami sampaikan bahwa di antara perbedaan generasi milenial dengan kolonial tadi itu adalah pada anak-anak hari ini sudah hidup dengan media sosial, sudah hidup dengan media gadget seperti ini. Mereka enggak bisa lepas daripada ini ke depan. Uke han lepas. Aino dum sikula mentang enggak payah pakai HP dum, ya. Mereka enggak akan lepas daripada gadget ini. Jadi gimana juga caranya? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ya. Di sinilah kita penting mengasuh anak untuk taat dan patuh aturan. Bukan cuma masalah HP, tapi dalam keseharian. Di sinilah kita butuh anak untuk pintar bermusyawarah dan menyepakati apa yang harus kita kerjakan bersama. Bukan cuma masalah HP. Nah, sehingga anak tahu nanti bagaimana cara untuk bermuamalah dengan HP harus seperti apa. Nah, kita perlu membuat kebiasaan main HP boleh, tapi pembatasan waktu pertama. Buat pembatasan waktu. Kemudian apa saja yang boleh dinonton, kita kontrol. Ini yang boleh dinonton, itu tidak boleh.
tanamkan pada anak, ini baik, ini tidak baik. Yang begini enggak baik dinonton, yang ini baik dinonton. Yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Tanamkan juga bahwa main itu harus waktu, itu harus disesuaikan. Waktu enggak boleh melanggar waktu yang disepakati. Nah, yang begini adalah pola yang bisa kita terapkan demi bermuamalah dengan HP. Anak-anak di bawah 22 tahun baiklah perkenalkan HP. Ya, jangan diperkenalkan HP. Umur di bawah 2 tahun. Baik galak tak nepada HP walaupun idon ne kira ante mangat nemagun. Ya, 2 tahun bahaya. Karena 2 tahun dia ada saraf cermin pada otak anak, nanti enggak bisa lepas dengan HP-nya. Hanai cooh lom kiban cara ipelih hanai cooh lom. Nah, ini bahaya sekali umur 2 tahun. Setelah 2 tahun lebih, apalagi bahkan 3 tahun, 4 tahun, itulah diatur cara pemakaian HP-nya. Apa yang boleh dinonton, apa yang baik, apa yang tidak baik, dan waktunya. Sepakati dari awal. Ya, nanti kalau Umi bilang sudah ya. Ya. Boleh? Kalau boleh, Umi kasih. Kalau enggak boleh. Ya, boleh. Tapi kita bilangnya, baik dah pegang. Kafsib cok aju, baik. Si golomnya sebentar lagi ya, udah siap. Ya, beri kesempatan dia untuk siap droi. Anak-anak diambil langsung cengeng. Kenapa? Clear. Karena belum kita persiapkan. Bentar lagi ya. Atau dah depa buahnya sabuat mantap belum kiko. Satu lagi nih. Ya. Satu lagi. Nah, berapa menit? 5 menit. Okey. Ini 5 menit lagi ya. Satu ini habis ini cukup. Atau keluar iklan nanti. Kalau keluar iklan dah cukup terus ya. Okey. Kasih kesempatan itu. Itu mendewasakan anak loh. Tabri je kesempatan untuk fikir. Ibu siap droi. Sehingga enggak cengeng. Ketika kita ambil enggak cengeng lagi. Nah, disepakati dulu dari awal. Harus ada pembatasan. Konten yang dinonton juga harus betul-betul diawasi. Nah, itu mungkin trik yang harus diwujudkan hari ini sedari awal bagi anak-anak kita. Dan jaga betul bebas dia menonton, tidak boleh. Bebas menonton merusak sekali kepada anak kita. Mungkin Ono Kemantang, terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan kita berjumpa. Atau ku Jamal kata apa aja je baca doa dan ku Jamal gitu ya. Ya, ban ya. Ya. Baik likut bunai ke. Ya. Ya. Kiwan Kasim Ono, Tengku Abdul Halim Alhamdulillah. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan. Oh, nenek. Waalaikumsalam. Ya. Bagus. Ya, ini pertanyaan nenek ini ya. Ustaz, gimana caranya? Gimana nih ya? Sejauh mana kami nenek-nenek ini bisa ikut campur dalam urusan anak, mengurus anak gitu, mengurus cucu ya. Bisakah kami ikut campur didik cucu ya? Bisakah kami ikut campur? Ikutlah, kenapa enggak? Jangan tidak mau pedulilah. Kepedulian kita seperti apa? Ini saya senang nenek-nenek pula yang tanya nih ya. Adalah kita bantu anak kita pertama. Bantu anak kita bagaimana pola asuh. Makanya saya katakan nih, nenek-nenek harus tahu, nenek-nenek milenial ni, nenek milenial seperti inilah dia hebat-hebat. Bahwa harus pahami kamu pola asuh anakmu seperti apa. Tanya ngile. Hingga kebiasa kamu ke anak ke kiban. Ya. Bantu dia untuk mewujudkan seperti itu. Ya. Hargai anak kita sudah punya pola asuh sendiri yang berbeda dengan kita. Kamu jamun hana menan jihi ha habah namit langsung kamu jok pisang le jumpa masalah dah. Ino ka hanjek jok le pisang. Hai. Ya. Kena menan. Hargai dia enggak mau kasih itu dulu misalkan ya. Contoh kecil misalkan ya. Udah hargai itu. Kita wujudkan itu yang dia mau. Kemudian yang ke nomor 2, setelah membantu kontrol. Menurut kita nyo hana betul. Nyo hana betul kah lagi nyo. Bekerja artikula lambung yang bak lagi nyo hana betul. Ya. Kontrol anak kita juga ya. Ada yang enggak benar menurut kita, tapi bicarakan dengan dia, baik dengan anak min. Nya anak baik
tanam dalam diri don bahwa ini enggak benar, watehana haji untuk kubuga menoga namit. Anjir bagaimana? Kalau memang enggak benar menurut kita, musyawarahkan dengan anak kita, ya. Kenapa kamu buat begini? Itu enggak bagus begini-begini. Musyawarahkan bahwanya harus menurut mak ana betul benar. Ya, tapi menyekah reda benar, ya mak ikut. Ya, be anu ipikim terus punani yah ngene nyo beda. Ya. Tapi sepakati dengan ayahnya kalau menurut kita enggak benar sampai dia sepakat gitu. Baru kemudian kita terapkan sama cucu kita. Jadi membantu kemudian mengontrol. Kan lo sih hana betul ibu awaknya do macam-macam dum hai tu Allah. Ya, contoh misalkan ya. Musyawarahkan dengan dia dulu. Ya, baik langsung eksekusi dengan anak mit. Ya, jadi anak mit melihat plan ini gimana sebenarnya. Ya. Nah, begitu. Mungkin ona mentang ya. Insyaallah mudah-mudahan menjadi nenek-nenek yang solehah. Dapat cucu-cucu yang solehah. Insyaallah taala ya. Sekian Ibu ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.